Pernah dengar kalau ada orang majelis zikir tawuran? Tidak pernah. Kecuali kalau oi dangdutan itu Pak, ya kesenggol titik. Nah kalau kita itu majelis zikir kesenggol maunya ngapunten, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini dari Abu Hurairah, ya. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Sa'id, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk, yadhkurunallaha, mereka menyebut, mereka mengingat Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat mengepung, kecuali para malaikat mengelilingi, wa khasyiyat umur rahmah, dan mereka diberi rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman akan diturunkan kepadanya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan atau orang-orang yang ada di sisinya. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Di sini disebutkan la yaqudu qaumun, tidaklah suatu kaum. Kaum itu paling tidak ada 3 ke atas. Jadi kalau ada orang jumlahnya 3 ke atas, lalu yadhkurunallaha, menyebut-nyebut Allah, artinya zikir, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ngapunten, kalau ditilik umpamanya setelah sholat tadi ada zikir bersama, kita adalah satu kaum, kita menyebut-nyebut Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, itulah majelis zikir. Ada lagi ngapunten di sini jamaah yasin, jamaah tahlil. Di sini sudah disebutkan apa yang dibaca. Yang penting kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting kita menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu di-share oleh Abah Zaini kalau nggak salah. Di sini ada majelis zikir al-khidmah gitu Pak ya. Jadi termasuk majelis zikir. Kalau sudah ada kaum itu berzikir kepada Allah, hafathumul malaika, kita dikelilingi malaikat, kita ini dikepung oleh para malaikat. Ngapunten, duduk malaikat ngepung maling Pak ya, no polisi ngepung maling ya repot ini. Ini kita dikepung, nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ghasyiyat umur rahmah, rahmat Allah turun di situ. Ya. Lalu wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Ngapunten, pernah dengar kalau ada orang majelis zikir tawuran? Tidak pernah. Kecuali kalau oi dangdutan itu Pak. Ya, kesenggol titik. Nah kalau kita itu majelis zikir kesenggol maunya ngapunten, maaf, itu kita, ya. Jadi ketenangan. Ngapunten, kadang-kadang sing duwe utang akeh wae melok zikir ilang ya Pak.
Maksudnya bukan hilang utange, ya. Hilang pikirane kaya gak diutang. Pokoknya kok mulai ndok omah, iya aku sih diutang. Iku beda. Tapi ketenangan. Ya. Bahkan di sini wa dzakarahumullahu fi man indahu. Disebut-sebut, dibangga-banggakan orang yang ahli zikir ini, majelis zikir ini di orang yang ada di sisinya, yaitu malaikat, Pak. Allah mengatakan, delon wong PPE ku saiki zikir kepadaku, dibangga-banggakan, ya. Jadi kalau kita sudah mau berzikir bersama, Ustadz, itu di luaran kok ada yang mengatakan nek zikir bersama itu bid'ah. Iki nek umpamane Abanuddin teko tiduran kono ndak ada bid'ah, Pak. Bid'ah. Ya, Jawa Tengah juga bid'ah. Ya enggak apa-apa. Sing ngomong begitu biarkan saja. Enggak usah kita marahi. Yang penting kita jelaskan kalau yang kita lakukan itu semuanya ada dasarnya. Ya punten, saya itu biasanya kalau ngaji bab fikih, Pak. Ya contoh semacam ini ana tongkat ta iki. Lho, tongkat kene iki lah apa mbok tongkat kaya Pak Lampir wae. Ya, ada dasarnya, Pak. Ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah dalam perang, beliau membawa busur panah. Ketika beliau berkhutbah pada hari Jumat, beliau membawa tongkat. Hadisnya ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita lakukan semuanya dasarnya. Ini tadi zikirnya keras. Ya, ada dasarnya. Riwayat Bukhari. Ya. Jadi semuanya ada dasarnya. Majelis zikir itu dasarnya salah satunya ini. Ya, riwayat Muslim. Jadi jangan ragu kalau kita ada majelis zikir. Kalau ada orang mengatakan begitu, tidak usah kita marah. Saya itu sering begini, Pak. Kemana-mana itu mengkampanyekan dalil-dalil Nahdiyah. Saya punya sawah. Sawah ini saya tanami. Di sini ada kambing. Kan mau masuk ke sawah saya, mau makan ke sawah saya. Tidak perlu kambingnya dibunuh. Kalau kambingnya dibunuh, kita salah. Kita pagari, Pak. Dipagari yang rapat, kambingnya tidak masuk, tidak bisa masuk. Semacam tadi itu. Ini kayak Pak Lampir, ada dalilnya. Ya, jadi semuanya dalilnya. Jadi ini undaknya piro? 3 tadi, Pak. Jadi undaknya 3 ini juga ada dalilnya, Pak. Tidak ada pokok gawe begitu umpamanya. Ini undaknya 3 ini niru siapa? Niru Rasulullah. Hadisnya ada. Ya, semua amalia Nahdiyah yang kita lakukan semuanya ada dasarnya. Dan dasarnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.